mengucapkan terima kasih banyak dan sebenarnya nanti kita sama-sama berbagi tentang bagaimana melindungi anak dari bahaya pornografi dan tindak kekerasan. Diawali dengan terpapar oleh pornografi gitu ya. Tidak hanya sebagai pelaku kekerasan seksual, ternyata dari beberapa anak-anak yang kita dampingi ada juga yang akhirnya kecenderungannya adalah menyukai sesama jenis yang awalnya adalah dari pornografi itu sendiri gitu ya. Jadi kebetulan kesadaran itu sudah semakin meningkat sehingga pendampingan sejak dini bisa kita berikan ya. Kalau dulu mungkin apalagi kalau misalnya anak-anaknya korban sodomi ya, jadi ada beberapa orang tua yang kita dampingi, nggak masalah bu, anak kan laki-laki, kalau laki-laki kan nggak rusak, itu salah sebenarnya gitu ya. Jadi ketika anak kita walaupun dia laki-laki, dampak psikologisnya itu adalah jangka panjang ketika misalnya anak kita menjadi korban gitu. Nah inilah awalnya memang banyak yang bersumber dari pornografi. Karena bagi anak-anak sekarang, karena dari beberapa yang pelaku yang kita dampingi ketika diwawancarai, kenapa bisa menonton pornografi? Ya bu, kalau menurut kawan wak, kalau wak lu nonton, wak lu gadang ledoh gitu ya. Jadi dari sesama mereka, sebayanya pun menganggap ketika dia belum nonton ini, berarti mereka masih dianggap anak-anak. Nah pengaruh teman sebaya itu sangat besar terhadap perilaku anak-anak kita ya, karena memang sehari-hari mereka banyak bergaul dengan teman sebaya. Ditambah lagi dengan ini iklan yang dulu ya bu ya. Ini kondisi keluarga dulu dan ini adalah kondisi keluarga sekarang gitu ya. Di mana-mana memang akhirnya gadget itu mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat. Nah sebenarnya ketika anak-anak metode belajar pembentukan perilaku kepada anak-anak kan model. Jadi ketika apa yang dilihatnya sebenarnya itulah yang akan dilakukannya. Jadi ketika anak mendapatkan model yang salah, maka terbentuklah perilaku yang salah. Jadi ketika anak pun usia misalnya 8 tahun, 9 tahun, kok misalnya ada yang berani dengan kekerasan, yaitu memang karena pengaruh dari lingkungan gitu. Atau misalnya pun 8 tahun, 9 tahun, kan ada sekarang anak usia 9 tahun kok sudah jadi pelaku kekerasan seksual. Dia hanya memodel apa yang ditontonnya gitu, bukan karena dia sudah perkembangan seksualnya sudah matang gitu ya, tapi lebih kepada saya melihat dan saya ingin juga mencontoh apa yang dilakukan yang saya lihat gitu. Jadi pengaruh model ini memang sangat berpengaruh terhadap pembentukan perilaku anak gitu. Nah ini hasil penelitian saya ya bu ya. Jadi rata-rata pada usia remaja, ini yang kita teliti anak usia remaja, usia 5-9 tahun itu mereka pernah memulai menonton konten pornografi itu sejak usia 5-9 tahun. Ada yang 10-12 tahun, ada yang 13-15 tahun, ada yang di usia 16-18 tahun. Nah ternyata dari data ini ya, dari 400 ternyata ada juga yang memang dari usia dini itu sudah terpapar dengan konten pornografi gitu ya. Karena ya itu mungkin karena handphone. Apakah misalnya abangnya atau mungkin orang tua yang pernah mengakses konten pornografi itu otomatis akan ada di dalam histori ya. Biasanya pun nanti kalaupun anak-anak buka YouTube, apa yang pernah sering kita cari, kita lihat pasti itu adalah yang sering muncul di halaman depan gitu ya. Tapi ya udah secara nggak sengaja anak-anak akhirnya juga akan mudah terpapar dengan konten pornografi gitu. Lihat, kalau misalnya ibu-ibu nge-like IG yang itu jualan anak-anak, pasti iklan yang muncul kemudian berikutnya adalah iklan anak-anak gitu ya, pakaian anak-anak, mainan anak-anak, karena ya otomatis memang Google akan mengarahkan interest kita ke arah yang mana gitu ya, mana yang sering kita cari maka itulah yang akan sering muncul. Jadi ketika misalnya gadget itu sudah pernah mungkin mengakses konten pornografi, memutar video dan segala macam, itu otomatis akan mudah didapat oleh anak dengan awalnya mungkin tidak sengaja gitu ya. Nah ini dia rata-rata terpaparnya. Nah ternyata dari kementerian pun 8 dari 10 anak SD sudah pernah menonton pornografi. Ini data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia. 8 dari 10 anak-anak usia SD ternyata sudah pernah menonton pornografi gitu. Nah, sebenarnya ada memang beberapa nilai positif yang ketika anak memang mengakses gadget itu sendiri.
kreativitas, pengetahuan, karena memang berbagai ilmu pengetahuan itu lebih mudah diakses sekarang melalui online gitu ya, daripada dulu kita mungkin baca buku tebal-tebal. Kalau sekarang hanya dengan mengakses Google itu semua informasi ternyata banyak gitu ya. Nah tapi kadang-kadang kalau kita tidak mendampingi anak-anak dalam mengakses Google, ketika salah keyword gambarnya juga, misalnya ada tugas di sekolah tentang alat reproduksi. Nah itu juga kalau misalnya semakin ke bawah, kalau misalnya kita tidak mengawasi, itu juga gambarnya mungkin tidak pantas untuk anak-anak gitu. Nah ini juga bisa untuk penyaluran emosi, bagaimana mereka mungkin bisa untuk bagaimana mengekspresikan diri mereka. Banyak sekarang anak-anak juga bisa membuat konten-konten yang positif gitu ya. Selain bagaimana juga anak-anak tidak bisa mengontrol ternyata dengan media sosial itu sendiri gitu ya. Sekarang kan image-nya yang banyak dibentuk adalah ketika anak misalnya kayak YouTuber gitu ya. Oh gampang ya, dengan menjadi YouTuber dapat uang gitu ya. Dengan menjadi YouTuber saya jadi orang terkenal. Nah, tren berpikir di dalam anak-anak akhirnya memang menjadi instan gitu ya. Jadi akhirnya terpola juga bagi anak-anak bagaimana mereka juga bisa terkenal gitu. Nah akhirnya muncullah misalnya anak-anak mungkin ya, nggak hanya anak-anak, mungkin orang tua, ibu-ibu juga suka misalnya bikin-bikin konten seperti TikTok dan lain-lain. TikTok mungkin akan ada hal positifnya gitu ya, tapi ketika misalnya mereka nggak bisa melihat batasan-batasannya, akhirnya ya udah anak-anak kita juga bisa menjadi sasaran bagaimana predator gitu ya. Ternyata dengan mengupload foto anak-anak di media sosial, orang yang memang memiliki gangguan seksual menjadikan anak-anak kita sebagai objek seksual mereka gitu ya. Jadi ada dari beberapa itu mengumpulkan foto-foto anak-anak, sementara mungkin kita menganggap lucu ya, misalnya anak-anak lagi mandi di pantai terus diupload misalnya dengan pakai baju renang, kemudian orang juga misalnya memberikan like dan segala macam. Tapi bagi orang yang memang mengalami gangguan seksual itu adalah objek bagi mereka gitu. Jadi ada beberapa itu objek mereka akan puas ketika yang menjadi objek itu adalah anak di usia 12 tahun ke bawah gitu. Bukan yang orang dewasa, tapi lebih bagi mereka mendatangkan kepuasan itu adalah untuk anak 12 tahun ke bawah gitu ya. Nah kemudian belum lagi berbagai ekspresi-ekspresi mungkin bagaimana mereka menyalurkannya di media sosial, sehingga akhirnya anak-anak sekarang gampang gitu ya, ketika marah sedikit bikin status gitu ya, ketika misalnya kesal dengan orang lain bikin status gitu ya. Nah sementara itu adalah memang akhirnya bagaimana pola pemecahan masalah pada anak tidak berkembang dengan baik. Nah kemudian di sini juga bisa interaksi, kemudian berkembang motorik dan juga kemampuan bahasa anak ketika memang mengakses gitu ya. Tapi ketika tidak didampingi memang akhirnya banyak sekarang kehilangan fokus. Anak yang terpapar dengan gadget sebelum usia misalnya 2 tahun ke bawah, ternyata memang dari beberapa klien saya sekarang datang konsul di usia SD, IQ-nya bagus tapi nilainya jelek karena memang tidak bisa fokus dalam belajar gitu ya. Jadi ada anaknya bahasa Inggrisnya bagus, kemudian IQ-nya kita tes superior gitu ya, tapi ketika berbicara yang keluar adalah semua yang ada di YouTube, semua yang ditontonnya di Baby TV gitu ya. Jadi dia akhirnya memang nggak bisa, sibuk aja dengan dunia dia sendiri, dia nggak bisa fokus belajar, sementara IQ-nya adalah superior gitu ya. Jadi memang menurut dari kedokteran anak di bawah 2 tahun itu sebenarnya no minute untuk anak dalam mengakses gadget. 2 tahun ke atas sudah bisa mengakses beberapa menit, tapi itu hanya dengan konten-konten yang berbau edukasi gitu ya. Nah kemudian penurunan fisik, mental, radiasi ini sudah pasti akan dialami oleh anak-anak. Kemudian menipu, curang. Nah karena ini banyak ya sekarang, ternyata bagaimana cyberbully itu juga berkembang pada anak-anak gitu ya. Jangan pada anak-anak, orang dewasa aja banyak cyberbully sekarang ibu ya, gitu ya. Jadi bagaimana anak juga membuli dengan media sosial gitu ya. Jadi ini baik. Kemudian ya itu pasti ya buang-buang waktu. Nah, jadi ini ada beberapa kategorinya, ada normal, kemudian ada kecanduan dan juga ada yang sampai dunia. Jadi memang banyak yang kasusnya sekarang ya sama. Kalau misalnya mahasiswa saya juga ada mungkin yang tidak bisa menyelesaikan skripsinya cuman gara-gara
game online sampai jam berapa malam untuk hanya main game gitu ya, sehingga memang hidup dia menjadi tidak teratur gitu. Normal itu biasa, semua orang pasti akan mengakses sekarang, anak-anak pun pasti akan mengakses, apalagi dengan pola pembelajaran daring sekarang gitu ya, karena kita nggak akan mungkin bisa lepas dari yang namanya teknologi dengan kehidupan sekarang, apalagi dengan masa pandemi semuanya banyak akhirnya beralih ke teknologi. Ibu-ibu juga online shop ya Bu ya, nggak perlu kemana-mana, besok juga udah sampai apa yang dipesan ya, karena memang akhirnya pengaruh gaya hidup kita juga akhirnya berubah ke arah teknologi. Jadi itu akan semuanya akan normal ketika misalnya kita lihat nanti apakah ada perubahan perilaku atau tidak pada anak-anak ketika misalnya mengakses yang berhubungan dengan media sosial dan gadget. Jadi ada memang anak di bawah 2 tahun itu tidak boleh sebenarnya sama sekali. Yang baik itu yang berupa TV, kemudian juga gadget. Karena kemampuan otak mereka, sistem saraf mereka memang belum optimal dalam memproses banyak informasi dalam satu waktu gitu ya. Mereka memang belum bisa, kemampuan mereka di sana ada gerakan, kemudian ada bunyi, ada warna, ada suara yang itu masuk ke dalam sistem saraf mereka yang harus diproses dalam satu waktu. Itulah yang akhirnya akan mengganggu bagaimana anak-anak memproses informasi ketika mereka sudah memasuki usia sekolah gitu ya. Nah, kenakan dunia nyata sejak dini gitu ya. Jadi nggak masalah sebenarnya anak-anak keluar dengan segala macam, bermain kotor dan segala macam, itu tidak masalah gitu ya. Biarlah mereka mungkin berantem dengan teman, itu akan lebih bagus daripada mereka selalu di lingkungan yang nyaman gitu ya. Biarkan anak memang mempelajari konflik, biarkan anak memang belajar bagaimana bermasalah dengan orang lain daripada mereka memang selalu di lingkungan yang nyaman. Kenapa anak-anak sekarang pemecahan masalah mereka juga tidak bagus? Karena memang bantuan itu sangat mudah didapat gitu ya. Ketika anak punya masalah di sekolah, yang datang berantem saja sama teman, yang datang duluan adalah orang tua gitu ya. Anak mungkin ini kalau misalnya belajar online sampai jam 12 sampai jam 10 malam paling lama dikumpul, kata ustazah, dia belum mengerjakan tugas, yang turun tangan pasti orang tua juga gitu ya. Nah, itulah yang akhirnya membentuk anak-anak tidak pernah tangguh dalam menghadapi sebuah permasalahan. Kalaupun dia nggak buat PR sampai jam 10 malam dan besok dia kena tegur sama ustazah, itu sebenarnya sebuah proses pembelajaran gitu ya. Jadi ketika kita tidak membiarkan dia berproses, ya sudah, kapan-kapan dia juga akan nyaman. Makanya sampai sekarang pun kalau lagi kuliah masih orang tua juga yang menyelesaikan. Nggak bisa menjumpai pembimbing, orang tua yang menelpon pembimbing gitu ya. Padahal idealnya usia mereka adalah usia yang sudah bisa memecahkan masalah sendiri. Jadi kenalkan mereka dengan dunia nyata yang di situ tidak hanya enak semuanya, tapi juga ada permasalahan yang memang harus mereka hadapi. Oke, di dalam permainan mungkin ada masalah ya, tapi mereka sibuk dengan hanya diri mereka dengan peralatan sendiri. Mereka tidak pernah belajar bagaimana mengelola emosi, bagaimana menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Mereka lebih banyak berhubungan dengan teknologi gitu. Nah, jadi memang harus memahami kondisinya seperti apa. Ketika kita sudah tahu anak misalnya kecanduan atau sudah tahu anak misalnya pernah mengakses konten pornografi, idealnya yang pertama kali kita lakukan adalah mendengar. Jadi bukan memarahi gitu. Karena ketika memarahi kita nggak tahu dia sudah aksesnya sampai sejauh mana gitu. Jadi berikan rasa garansi kalau misalnya abang kalau bisa cerita sama bunda, ya bunda nggak marah gitu ya. Abang kalau cerita sama bunda juga nanti nggak akan memberikan hukuman gitu. Sehingga dia juga akan bisa, kita tahu, oh dia nontonnya cuma sekali, oh dia nontonnya sudah berapa kali. Terus sehabis dia nonton, kita akan tahu apa yang dia rasakan. Itu yang terpenting sebenarnya gitu. Kita tahu berapa kali dan apa yang dia rasakan setelah menonton, sehingga kita tahu tingkat keparahan anak kita sudah sampai di mana gitu ya. Kalau di awal sudah marah, ya enggak. Rata-rata kenapa anak yang menjadi korban kekerasan seksual itu akhirnya banyak orang tua taunya akan kadang setahun, apalagi di usia dini ya. Ada yang orang tuanya taunya cuma setahun kemudian 2 tahun. Ada yang dari kecil dia menjadi korban diperlakukan oleh ayah tiri, taunya cuma di usia SMA. Kenapa? Di dalam persepsi anak, ketika anak bercerita sama orang tua pasti kena marah gitu.
Kalau saya cerita Bu, saya kena marah. Kalau saya cerita, saya kena marah sama bapak. Ya udah, akhirnya perilaku itu akan berulang dan berulang gitu ya. Jadi menerima bukan akhirnya kita pasrah gitu ya, tapi menerima akhirnya kita tahu memberikan jalan keluar gitu. Di tahap awal itu sebenarnya bukan hal yang tepat gitu ya, di saat kita belum tahu sampai mana keparahan anak-anak kita. Nah kemudian buat juga simulasi game-game yang ada di rumah gitu ya, sehingga memang kecanduannya juga akan semakin berkurang. Jadi sebenarnya bermain interaksi di rumah, walaupun mungkin kita bekerja sehari-hari, tapi mungkin hari Sabtu, hari Minggu itu memang bagaimana interaksi dengan anak itu juga semakin baik gitu ya. Bu ya, konten misalnya anak-anak kecanduan seperti apa, untuk dengan melihat sendiri mereka akan paham kalau misalnya seperti apa orang yang akan kecanduan ya. Jadi dengan menggunakan media, anak-anak akan lebih mudah untuk memahami sebuah informasi. Nah kemudian buatlah simulasi, yuk kita diskusi, yuk kita rapat gitu ya. Itu fungsinya apa sebenarnya? Mengajarkan anak untuk mengeluarkan pendapat dan mengajarkan anak kalau mereka ternyata punya hak di rumah, mengajarkan anak kalau misalnya dia juga didengar oleh orang tua, dan mengajarkan anak juga bagaimana mereka membuat perencanaan dan ide-ide mereka juga tersalurkan dengan baik gitu ya. Jadi libur ya Bang ya, ini habis terima rapor kita libur seminggu. Kira-kira ada ide nggak kita mau ngapain? Kita di rumah aja. Oke, kita di rumah ngapain? Kita di rumah. Oh ya, kita masak-masak aja Bunda. Misalnya kalau anak yang perempuan, kakak pengen belajar masak donat dan segala macam. Nah, ini adalah sebenarnya awal bagaimana anak-anak akhirnya mudah terbuka dengan orang tua gitu. Ketika usia-usia SD mereka belum bisa terbuka, sulit membangun komunikasi ketika mereka sudah remaja gitu. Jadi di usia SD inilah sebenarnya kita sudah mengajarkan anak terbuka terhadap apa yang dirasakan oleh mereka gitu ya. Berposisi misalnya kalau di rumah misalnya sama anak-anak, kalau dia lagi nggak mau cerita, kita kan berteman gitu ya. Kalau teman kan kita saling cerita, kira-kira apa ceritanya gitu. Mungkin awalnya akan susah gitu ya, tapi kalau kita melihat perubahan ekspresi anak, akhirnya memang kita akan cepat tanggap gitu ya. Dan ternyata ada satu kasus anak yang dia usianya 13 sudah menjadi melakukan kekerasan terhadap anak usia 9 tahun. Dia merasakan kalau di rumah itu saya nggak bisa dimengerti. Bundanya tahu nggak kalau misalnya abang lagi punya masalah? Nggak tahu. Ketika kita cross check sama bundanya juga nggak tahu. Bunda kira-kira gimana sih ekspresinya kalau misalnya si abang tuh lagi punya masalah? Saya nggak tahu Bu gitu ya. Kayaknya saya biasa-biasa aja, anaknya nggak ada masalah. Nah berarti mungkin kesensitifan kita dalam menangkap sinyal itu juga harus dipertajam gitu. Ketika dihadapkan keinginan bawah sadar yang kuat. Jadi ketika dia ingin sesuatu, ketika ada dorongan, ya makanya dia masih SD, ditanya dengan kecanduan seperti ini seminggu itu berapa kali masturbasinya dengan diri dia sendiri gitu ya. Kemudian ini juga meningkatkan paparan, akhirnya semakin buruk akibat meningkat sirkuit rewardnya ini akan semakin buruk dengan meningkatnya paparan pornografi. Jadi memang secara emosi, perilaku itu akan berpengaruh terhadap anak-anak. Kenapa dia yang emosinya tiba-tiba meledak-ledak? Kenapa emosinya nggak bisa terkontrol? Kenapa kalau misalnya ada sesuatu, ekspresi emosinya mukul dan segala macam, atau membentak, atau membanting, atau misalnya membanting pintu gitu ya? Ya karena memang ininya sudah mengalami masalah gitu ya. Tapi karena dia masih anak-anak, kita masih bisa untuk cepat memberikan intervensi, kecuali kalau sudah usia dewasa, karena itu akan orang dewasa akan sulit memang mengubah sebuah kegiatan yang bersifat kecanduan, kecuali mereka memang kita misalnya kita berikan rehab dalam beberapa waktu, kemudian dijauhkan dari berbagai sumber yang memang membuat mereka kecanduan gitu. Nah kemudian disfungsi sirkuit stresnya memenuhi dorongan jika tidak pernah mengalami insomnia, kecemasan, perubahan mood, sakit kepala, gelisah, lelah. Ini tanda-tanda yang mungkin bisa kita lihat ketika anak-anak sudah mulai kecanduan di rumah gitu ya. Teman mereka gitu ya. Ini beberapa. Nah ini ibaratnya kalau misalnya mereka kecanduan ya. Jadi ya memang setiap hari harus dapat dan harus dapat seperti mereka kena ya gitu ya. Jadi kita memang intinya ini memang harus konsisten dan mencari jalan keluar masalah, bukan lagi mengungkit-ungkit
masalah gitu. Jadi ketika ada masalah, oh ya ternyata dia sudah kecanduan gitu ya, kok ada perubahan perilaku, nggak usah menolak ya Bu ya. Kadang-kadang sebagian orang tua memang banyak yang menolak, anak saya nggak seperti itu, misalnya ditemukan oleh guru atau ditemukan oleh tetangga, nggak mungkin anak saya seperti itu gitu ya. Dalam tahapan konteks seperti ini, kita lagi bukan misalnya nggak mungkin anak saya anak baik dan segala macam, karena apa? Sekarang serangan untuk anak-anak itu banyak gitu ya. Mungkin di dalam keluarga kita aman gitu ya, tapi di dalam lingkungan teman dan segala macam itu belum bisa kita kontrol dengan baik gitu. Sebaliknya, ketidaktepatan misalnya ekspresi yang diharapkan akhirnya juga mempengaruhi anak dalam bagaimana memahami di lingkungannya. Anak-anak yang misalnya akhirnya kecenderungan mereka untuk menyukai sesama jenis itu tidak ada peranan bapak sejak usia dini, itu mempengaruhi mereka dalam mempelajari bagaimana fungsi jenis kelamin mereka ya Pak ya Bu. Jadi pasangannya om yang nggak hanya di Sumatera Barat, datang juga dari luar Sumatera Barat. Jadi dia mengatakan kenapa mau dekat sama om, bukan karena uang, bukan karena ngapa-ngapain, tapi ketika dekat dengan om itu Bu, saya merasa disayangi, saya merasa diterima gitu. Ternyata ketika kita melakukan assessment, dia memang nggak bisa dekat dengan bapaknya di rumah.